Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Sebelum kita lanjutkan dialog kita akan melihat dulu saham-saham pilihan yang kemudian direkomendasikan untuk perdagangan pada pagi hari ini. Ada 4 saham pemirsa datang dari Bufa dengan rekomendasi spekulatif buy, Breeze trading buy, Mina spekulatif buy, dan juga energi spekulatif buy. Baik, kita akan kembali tersambung dengan Barita Effendi, Investment Consultant Founder Indonesia Investment Education. Baik, Mbak Rita, kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham-saham pilihan yang tadi direkomendasikan. Mungkin benang merah dari keempat saham yang direkomendasikan, apakah kemudian menarik secara momentum, teknikal, atau proyeksinya seperti apa nih? Mungkin dari Bufa terlebih dahulu, Mbak Rita. Oke, untuk Bufa dan Mina ini lumayan, lagi menarik karena secara teknikal kemarin tiba-tiba naik dengan volume yang cukup lumayan besar ya untuk, kondisi market yang sepi. Karena pemerintah lagi menyiapkan Bali jadi pusat keuangan internasional dan pengembangan KEK Kura-Kura Bali dan Sanur itu dipercepat. Jadi memang ada katalis dari story dan didukung oleh fundamental yang menarik untuk 2 saham itu. Dan, untuk BRIS ya mungkin kemarin karena saham-saham banking juga banyak ada kenaikan ya. Jadi karena itu aja sih teknikal yang, menarik untuk 3 saham ini. Dan kalau untuk energi karena dia akan ada right issue. Baik, energi ada rights issue, tadi Bufa dan Mina ini juga kemudian menarik secara teknikal maupun secara fundamental ya. Baik, Mbak Rita Iya. mungkin boleh Anda berikan apa ya, semacam proyeksi lebih signifikan atau lebih detail terkait dengan keempat saham pilihan ini, Anda rekomendasikan untuk bisa ambil posisi dalam situasi dan momentum yang tepat seperti apa, kemudian dipertahankan untuk jangka pendek atau bisa sampai jangka menengah, mungkin review Anda Mhm. seperti apa? Sebenarnya Bufa dan Mina ini cukup menarik untuk diinvestasikan jangka menengah ya, karena memang, eee, aduh ini kayak sinyalnya ini lagi ya. Karena memang ada story yang dari tadi KEK Bali itu, kemudian juga, Bufa bisa dibeli di sekitar, buy on breakout kalau 900 atau mau buy on weakness di sekitar 820 sampai 840 dengan target 950 sampai 1000, stop loss-nya 800 dan 760. Selama masih di atas 820 berarti Bufa itu cukup aman. Dan untuk Mina ini technical rebound karena tren besar masih bearish, tapi Bufa itu kadang mengikuti Mina ya. Jadi untuk breakout lebih baik tunggu di area 300 untuk konfirmasi. Support-nya 278 hingga 280 dan resisten di 295 hingga 300. Jadi untuk buy on breakout di atas 300, buy on weakness 275, 282. Target 1 315 dan target 2 335, stop loss-nya di 265 dan 250. Jadi kalau tembus 300 itu baru mengkonfirmasi kenaikan untuk Mina. Baik. Kemudian untuk BRIS ya tadi ya. Mhm. Untuk BRIS kan memang sideways tapi cenderung lagi recovery. Jadi uji resisten itu penting. Jadi jika bisa tembus resisten bisa dilakukan akumulasi secara bertahap. Jadi support di 17.8 hingga 17.85, resisten 18.35 hingga 18.50 dan hari ini kita lihat BRIS ini pagi masih agak merah 17.90 masih terkoreksi. Boleh lakukan pembelian di buy on breakout untuk mengkonfirmasi di atas 18.50, mau buy on weakness 17.60 hingga 17.9. Target 1 19.05, target 22.000, stop loss 17.3 dan 16.70. Kemudian untuk energi, karena energi ini akan melakukan right issue di harga bawah di 3.10. Nah, tapi kan biasa akan banyak yang nebus ya, jadi mungkin bisa melakukan pembelian bisa untuk trading atau untuk simpan untuk mendapatkan right nantinya. Walaupun secara teknikal fasenya masih downtrend ya, tapi cukup menarik. Spekulasi buy bisa dilakukan buy on breakout di 11.70 untuk mengkonfirmasi atau buy on weakness di 1060 hingga 1100, target 1 12.35 dan target 2 13, stop loss-nya di 1000 dan next-nya di 995. Baik. Baik, Itu itu dia untuk 4 saham ulasan itu. ulasan dari, Mbak Rita terkait dengan 4 saham tadi, Bufa, BRIS, Mina Energi ada yang kemudian direkomendasikan untuk trading jangka pendek, tapi juga ada sebagian, menarik untuk jangka menengah. Sebetulnya kalau kita, generalisasikan, Mbak Rita dari kondisi IHSG saat ini, pasar modal saat ini, Anda melihat apakah kemudian, Mhm. ada sentimen-sentimen tertentu yang akan kemudian memberatkan atau menjadi penopang IHSG dalam waktu terdekat ini, atau kemudian belum ada momentum yang cukup signifikan, bagaimana kemudian investor perlu mencermati situasi atau kondisi pasar modal belakangan ini mungkin 1 sampai 2 pekan ke depan?
Kelihatannya kita akan mencoba uji resisten psikologis ya di 6.000 ya. Kalau 6.000 itu bisa dilampauin, jadi kelihatannya bisa lebih ada confidence dari investor untuk masuk. Memang katalis minggu ini ada cadangan devisa kalau nggak salah di tanggal 7 hari ini, kemudian ada consumer confidence, ada FOMC minutes ini yang ditunggu apakah arah suku bunga The Fed akan naik atau bagaimana atau terus bertahan di area sini, sama CPI dari China karena ini akan melihat arah perkembangan ekonomi dari global ya. Nah itu beberapa katalis sama S&P yang rumornya akan memberikan review atas, outlook atau rating Indonesia mungkin di akhir minggu ini tanggal 10 perkiraan. Sama paling itu beberapa poin penting yang menjadi overhang dari investor untuk melakukan pembelian dalam untuk jangka panjang dan jumlah besar ya. Jadi masih ada beberapa poin yang ditunggu sih. Baik baik, itu dia ada berbagai, perspektif yang kemudian sudah dihadirkan dan juga berbagai katalis yang Ya, kita nantikan ataupun sentimen terkait dengan tadi cadangan devisa, FOMC minutes dan juga harapannya tentu terkait dengan, S&P atau mungkin ke depannya MSCI begitu ya, akan kemudian, menghadirkan ya. outlook dan juga, positioning Indonesia yang kemudian tetap bertahan dan bahkan mungkin, punya prospek yang lebih, menjanjikan di, masa depan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Rita Effendi, Investment Iya, Consultant Founder Indonesia Investment Education sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Mbak Rita. makasih, bye. Iya, baik pemirsa, usai sudah kami bahas tadi berbagai sentimen dan juga IPO yang sudah juga tadi kami sajikan informasinya. Dan berikutnya kami akan mengupdate bagaimana sejauh ini posisi IHSG di 29 menit pertama perdagangan pada pagi hari. Baik, kita akan kembali dengan rekan Wiki Adrian untuk boleh Ya, kemudian kita update. Ocha dan juga pemirsa kita akan lihat update pergerakan dari IHSG di pukul 9:29 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lihat data selengkapnya untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,16% di level 5.125,201. Sementara itu 5 top gainers diantaranya adalah ada BBRI, NTBK, Astra International, Kota dan juga LEN. 5 top losers ada LAPD, kemudian juga ada BEL, ada IPAC, kemudian juga ada BEL, kemudian ada cash dan pergerakan sektoral. Sejauh ini sektor kesehatan memimpin dengan penguatan 0,75% disusul oleh basic industries, kemudian juga ada sektor keuangan, sementara sektor yang mengalami pelemahan terdalam yaitulah non-cyclic, kemudian sektor infrastruktur dan juga transportasi.